Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi yang membuat Bapak Ibu honorer bersemangat, bersukacita, dan berbahagia oleh karena ketetapan final ROASN yang membuat 6 jenis honorer bahagia. Nah, Bapak Ibu, tentunya jika hal ini nantinya menjadi satu kenyataan, berarti selamat bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2023 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, informasi terkini terkait dengan hal ini, simak terus informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi mengenai ketetapan final ROASN, di sini dikabarkan ada 6 golongan honorer akan segera diangkat jadi PNS tanpa tes 2023. Ingat Bapak Ibu ya, informasinya katanya ketetapan final ROASN ada 6 golongan honorer yang diangkat segera jadi PNS tanpa tes 2023. Katanya ada syaratnya. Nah, terkait dengan syaratnya Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Karena memang kadang-kadang mengenai syarat ini apabila tidak terpenuhi, maka jelas itu menjadi penghambat dari impian banyak pihak. Ikuti terus informasi berikut. Pada RUASN yang sebentar lagi disahkan oleh pemerintah telah merancang kebijakan untuk masa depan tenaga honorer lebih baik. Setelah penantian panjang yang begitu lama, akhirnya beberapa kebijakan yang memihak kepada tenaga honorer akan segera disahkan oleh pemerintah melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh tenaga honorer untuk mencapai impiannya dalam hal memperbaiki nasib adalah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Nah, tentunya seleksi Bapak Ibu ini menjadi momok bagi seluruh honorer karena memang untuk menembus nilai ambang batas atau passing grade-nya itu sulit. Tetapi oleh RWSN memberikan peluang kepada seluruh Bapak Ibu honorer untuk bisa mencapai impiannya. Jadi dengan dibukanya pendaftaran CPNS 2023 ini merupakan kesempatan emas bagi seluruh tenaga honorer untuk meningkatkan status kepegawaian menjadi seorang aparatur sipil negara. Pendaftaran CPNS 2023 membuka pendaftaran dengan kuota untuk formasi PNS sebesar 28.903, sedangkan untuk formasi P3K 543.593 dari total formasi sebesar 572.496 formasi yang tersedia pada saat dibukanya pendaftaran pada tanggal 16 September 2023 mendatang ini. Pada pendaftaran CPNS kali ini terdapat salah satu hal yang menarik, yaitu pemerintah memberikan prioritas kepada 6 kategori tenaga honorer yang selama ini susah dalam mendapatkan kapasitas status kepegawaian. Jadi ini merupakan satu kabar gembiranya Bapak Ibu karena memang pemerintah fokus untuk memprioritaskan 6 jenis honorer yang harus diprioritaskan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Jadi adapun 6 kategori tenaga honorer yang mendapatkan prioritas dari pemerintah adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian, administrasi, fungsional, dan pertanian. Dan ini bukan hal baru sebenarnya Bapak Ibu, dalam hal pemetaan tenaga honorer, maka dijabarkan ada 6 jenis atau 6 kategori honorer yang benar-benar diprioritaskan menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K, di tahun 2023 ini, baik melalui seleksi tes maupun nantinya melalui pengangkatan honorer sesuai dengan amanah RUASN yang telah disusun oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Jadi sebanyak 80% kuota rekrutmen CPNS dan P3K 2023 ini dikhususkan bagi tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdikan diri kepada negara selama ini. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Berarti kalau dibuka 1 juta formasi berarti 800.000 untuk kuota honorer dalam rekrutmen CPNS dan P3K. Jadi hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dan kepedulian pemerintah atas kinerja mereka dan menghargai jasa-jasa mereka yang sudah setia berdedikasi mengabdi selama ini di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sedangkan untuk 20% kuota rekrutmen dibuka untuk pelamar umum yang juga diberikan kesempatan untuk bergabung dengan instansi pemerintah sehingga mereka memiliki harapan baru untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Meskipun pengangkatan pegawai negeri sipil pada tahun 2023 ini tanpa melalui tes yang rumit, namun perlu diingat bahwa pemerintah memberikan batasan usia yang harus diperhatikan karena salah satu syarat pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa tes adalah penetapan batas usia honorer. Nah, tentunya nanti walaupun seleksi, tetapi ada beberapa kategori honorer ini nantinya yang bisa masuk dalam ranah seleksi. Sesuai dengan informasinya bahwa prioritasnya adalah 80% untuk kota honorer non-ASN. Adapun batas usia honorer menurut surat edaran dengan nomor B 1852 garing M.S garing KP 01.00 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada waktu itu sebagai berikut. Batas usia 46 tahun dengan maksimal atau masa kerja minimal 20 tahun secara terus-menerus. Kemudian batas usia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Ketiga, batas usia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Dan usia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Nah, tentunya ini bukan merupakan satu informasi baru Bapak Ibu, tetapi semakin ditegaskan bahwa dengan RUASN nantinya ini adalah peluang yang akan dicapai oleh seluruh honorer dengan kriteria masa kerja dan usia ini. Apabila batas usia tersebut memungkinkan bisa terpenuhi hal ini, akan menjadi kesempatan emas bagi tenaga honorer untuk meningkatkan status kepegawaian mereka pada tahun 2023 tahun ini. Jadi dengan informasi ini, maka ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer untuk meraih impian peluang emas jadi ASN. Demikian informasi mengenai 6 golongan ASN dengan 6 golongan honorer yang akan diprioritaskan menjadi ASN yang segera akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes 2023. Demikian informasinya yang telah dimuat oleh lengkongayo.bandung.com. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.